Nabi Adam alaihi salam tidak dilahirkan begitu saja, tetapi melalui beberapa proses tahapan penciptaan. Beliau diciptakan tanpa ayah dan ibu. Bermula beliau diciptakan dari tanah, diproses dari tanah liat, kemudian diproses lagi hingga tercipta menjadi manusia yang sempurna. Proses penciptaan manusia pertama ini memakan waktu 120 tahun. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat sebagai penghulu semua hari. Al-Quran menceritakan secara rinci bagaimana proses penciptaan manusia pertama itu. Nabi Adam diciptakan melalui 4 tahapan sebelum tahapan penghembusan ruh. Keempat tahapan tersebut adalah: pertama fase turab, kedua fase tin, ketiga fase hamak masnun, dan keempat fase salsal. Berikut penjelasannya yang dirangkum oleh tim Risalah Nabi. Pertama, fase turab tanah yang belum bercampur air, yaitu berupa fase tanah yang belum bercampur air yang dikenal dengan istilah turab. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tahapan ini sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 37, Al-Hajj ayat 5, Ar-Rum ayat 20, Fajr ayat 11, Ghafir ayat 67, dan Ali Imran ayat 59. 2 dari 6 tempat itu berada pada surah Madaniyah, yaitu Ali Imran dan Al-Hajj. Selebihnya adalah pada surah-surah Makkiyah. Salah satu di antara ayat-ayat tersebut, Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi disebutkan proses menciptakan Nabi Adam diambil dari berbagai macam dan warna tanah yang terdapat pada seluruh lapisan tanah. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh permukaan tanah, maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar serta perpaduan antara keduanya. Serta di antara mereka ada yang baik dan jahat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, fase tin, dalam kurung tanah bercampur air. Tahapan kedua yaitu fase tanah yang bercampur air. Fase tin adalah fase di mana setelah tanah dicampur dengan air. Karena air merupakan sumber utama bagi semua makhluk yang hidup. Tahapan kedua ini terdapat pada 8 tempat di 7 surah, yaitu Al-A'raf ayat 12, Al-Mu'minun ayat 12, As-Sajdah ayat 7, As-Saffat ayat 11, Sad ayat 71-76, dan Al-Isra ayat 61. Seluruhnya adalah surah-surah Makkiyah. Salah satu di antara ayat-ayat tersebut disebutkan, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal dalam kurung kematianmu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 2. Ketiga, fase hamak masnun dalam kurung lumpur hitam. Tahapan ketiga dikenal dengan istilah fase lumpur hitam dalam kurung hamak masnun. Fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk. Fase ini disebutkan 3 kali dalam surah Al-Hijr ayat 26-28 dan 33. Pada ayat 26 berbunyi, dan sungguh, kami telah menciptakan Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Yang keempat, fase salsal kal-fakhar dalam kurung tembikar. Fase keempat ini disebut dengan salsal kal-fakhar. Fase ini diceritakan oleh Al-Quran pada 4 tempat. 3 tempat pada Surat Al-Hijr yang bersamaan dengan fase ketiga. Sedangkan yang keempat terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 14, Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Al-Quran Surat Ar-Rahman, ayat-ayat 14, lumpur hitam hama masnun seperti pada fase ketiga, lalu diberi bentuk sebagaimana manusia dalam keadaan berlubang atau kosong. Bentuk manusia yang diciptakan Allah adalah bentuk yang terbaik dari hewan-hewan yang ada. Allah berfirman, sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin, ayat 4. Keadaan ini merupakan calon manusia yang sudah dibentuk, jika kering karena panas matahari misalnya, lalu dinamakan salsal. Disebut demikian karena benda ini jika tertiup angin akan bersuara, dalam kurung salsalah.
Setelah fase ini, barulah masuk fase berikutnya, yaitu fase penghembusan ruh, di mana orang-orangan dari tanah liat itu, atas izin Allah, akhirnya menjadi manusia yang hidup dan bisa bergerak, yang disebut dengan basyar. Menurut keterangan Syaikh Ahmad Al-Misri, tubuh Nabi Adam diselubungi dalam waktu 120 tahun, yaitu 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah Ta'ala mengubah tubuh Nabi Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya. Karena diciptakan dari tanah, malaikat dan iblis pun memandang rendah akan kejadian manusia. Setelah Allah menyempurnakan wujud Nabi Adam, para malaikat dan iblis diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, semua bersujud kecuali iblis. Dia pun terusir dari surga karena kesombongannya. Itulah proses penciptaan Nabi Adam yang sangat sempurna dan merupakan satu tanda kebesaran Allah, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab.